Rasulullah diutus oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk mencerdaskan saja, tapi visi misi pertamanya Rasulullah adalah mengubah akhlaknya manusia. Bukan untuk mencerdaskan saja, tapi yang terpenting itu mengubah akhlaknya manusia ini. Kalau kita berbicara pintar, Bani Israel itu terkenal dengan kepintarannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Bani Israel itu. Kenapa? Diberikan keistimewaan oleh Allah khusus untuk Bani Israel itu, kecerdasan yang luar biasa. Saking cerdasnya Bani Israel itu, dia menciptakan sebuah produk, tetapi produknya dia tidak pernah dia pakai. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, menjemput ridhonya Allah dan meminta pengampunan Allah. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan masih tercurahnya keselamatan untuk baginda kita, yakni Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, di agama kita Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sangatlah penting. Saking pentingnya bagi Rasulullah, ketika di zaman Rasulullah tidak pernah atau tidak menyuruh seluruh umatnya ini pergi berperang, tetapi disuruhnya sebagian dari umatnya ini untuk pergi menuntut ilmu. Ini saking pentingnya. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita ini belajar itu. Kata Rasulullah, ketika kita ingin beribadah harus memiliki ilmu. Kalau tidak beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita ini tidak akan sempurna. Lalu di zaman sekarang, kita juga mesti harus menuntut ilmu juga, mulai dari dalam kandungan. Jadi kalau belajar itu dalam kandungan, sampai kita mati pun harus belajar. Kenapa? Ketika dalam kandungan, disinilah tempatnya akan ditentukan kondisi anak tersebut. Di dalam kandungan ini, bagaimana cara belajar anak dalam kandungan? Melalui ibunya. Bagaimana ibunya sering melantunkan ayat-ayat Allah, bagaimana ibunya sering mendengar pengajian-pengajian, dan bagaimana ibunya sering berzikir kepada Allah. Itu salah satu bentuk belajar di saat dalam kandungan yang anak ini. Maka lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Maka lahirlah anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Dia sudah terbiasa mendengar ayat-ayatnya Allah.
Lalu beranjak dewasa anak-anak kita sudah masuk ke tingkatan belajar di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tetapi kita melihat fenomena sekarang di dunia pendidikan sekarang ini. Mungkin Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah merasakan. Kita melihat konsep pendidikan sekarang ini yang kita tiru adalah konsepnya orang barat. Bukan menurut Rasulullah, menurut saya. Kenapa seperti itu? Kita melihat bahwasanya setiap kita ini wajib menuntut ilmu. Ini kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi kebanyakan sekarang sistem pendidikan ini memilih anak-anak yang akan masuk di sekolah itu sendiri, di lembaga pendidikan tersebut. Kalau tidak pintar anaknya ini, maka tidak bisa masuk sekolah. Kalau tidak juara anak ini tidak masuk sekolah ini. Ini sudah lari dari konteks pendidikan. Jika standarnya masuk ke dunia pendidikan itu hanya orang-orang pintar, hanya anak-anak pintar, maka untuk apa Rasulullah diutus oleh Allah? Rasulullah diutus oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk mencerdaskan saja, tapi visi misi pertamanya Rasulullah adalah mengubah akhlaknya manusia. Bukan untuk mencerdaskan saja, tapi yang terpenting adalah mengubah akhlaknya manusia ini. Kalau kita berbicara pintar, Bani Israel itu terkenal dengan kepintarannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Bani Israel itu. Kenapa? Diberikan keistimewaan oleh Allah khusus untuk Bani Israel itu, kecerdasan yang luar biasa. Saking cerdasnya Bani Israel itu, dia menciptakan sebuah produk, tetapi produknya dia tidak pernah dia pakai. Dia cerdas. Dia menciptakan produk, tapi dia tidak pernah memakai produknya sendiri. Kenapa? Bani Israel itu adalah dia suka mengamalkan Al-Quran. Orang Israel itu menyikat giginya itu kadang-kadang, kebanyakan dari Bani Israel itu menyikat gigi pakai siwak. Bayangkan. Tetapi dia menciptakan namanya produk-produk Unilever, terkenal namanya. Itu tandanya apa? Dia paham betul isi kandung tersebut ada zat-zat aktif atau berbahaya. Tetapi karena kita ini masih kekurangan namanya produk-produk dalam negeri kita ini yang mendukung syariat Islam, mungkin diizinkan memakai. Itu luar biasa Bani Israel ini. Kembali lagi ke konteks pendidikan tadi. Kalau pendidikan hanya diterima untuk orang-orang pintar, maka gagallah suatu lembaga tersebut. Standar sekolah favorit adalah anak-anak pintar, tidak. Sekolah favorit itu adalah bagaimana menciptakan generasi ini yang awalnya tidak pintar menjadi pintar, yang awalnya tidak berakhlak menjadi berakhlak, yang awal tidaknya mengenal agamanya sendiri menjadi kenal dengan agamanya. Itulah sekolah yang favorit. Kalau anak ini sudah pintar, masuk sekolah yang bagus, itu ibaratkan mengajarkan ikan berenang dalam lautan. Alasan yang logis, Alekwa pandai anak-anak kami.
Ketikanya masuk, atau cikgu yang bodoh nak boleh masuk dah. Nak jualan nak boleh masuk dah. Itu ibaratkan ikan berenang, mengajarkan ikan berenang. Cubalah mengajarkan harimau untuk berenang. Kau pandai sekolah tu mengajarkan harimau berenang di lautan, itu luar biasa. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Harimau jangankan mengajarkan berenang, mendakian siwa takwina, itu ibaratkan anak-anak kita. Aduh anakku yang payah diajar malawan saya, tapi bisa wak menjinaan sampai bisa ada wak majai berenang. Itu sekolah yang luar biasa. Tentu standar yang sekolah favorit itu yang perlu kita perhatikan. Kalau ada di antara kita sebagai guru, ajarkanlah anak-anak ini sama rata. Jangan sampai kita mengajarkan anak ini tidak sama rata. Mungkin pada hari ini anak-anak kita pola pikirnya lemah, belum tentu selamanya lemah. Kenapa? Allah memberikan kodratnya dalam pemikiran tersebut. Jangan kita menganggap hari ini dia lemah, tapi mungkin besok ini dia tak lemah atau selamanya lemah. Tidak. Saya memiliki salah satu anak murid Bapak dan Ibu. Sampai-sampai gurunya menyerah mendidiknya. Atalo ledoh kecil. Lalu saya panggil murid tersebut, saya ajarkan sambil saya membacakan doa-doa untuk anak muridnya tersebut. Alhamdulillah, ketika dia SD, dibilang gurunya ini anak bodoh, tetapi diberikan motivasi terus belajar, dimasukkan ajaran-ajaran Islam, meminta doa kepada Allah, mulai dia SMP sampai dia kuliah di Madinah. Hafal dia 20 juz. Seorang anak bodoh yang dikatakan guru yang tadi. Tandanya apa? Tidak ada yang bodoh setiap anak ini. Allah memberikan pemikiran kepada kita semua, kepada anak kita. Allah memberikan kecerdasan yang sama. Perbedaannya apa? Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang orang tua memberikan motivasi, memberikan ajaran-ajaran kita kepada Allah. Itu yang diperlukan. Tidak ada pengaruhnya. Pendidikan itu sama semuanya saya lihat. Tapi bagaimana seorang guru tersebut memacu semangat anaknya belajar, itulah baru guru yang hebat dan sekolah yang hebat. Untuk itu Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak melihat kepintaran. Islam hanya melihat akhlakul karimah. Akhlak anak kita baik, insya Allah kepintarannya akan muncul. Hari ini anak kita belum pandai, bukan berarti tidak pandai selama-lamanya. Mungkin hari ini dia belum diberikan kesempatan oleh Allah memahami materi yang pada hari ini. Makanya pilihlah sekolah-sekolah itu yang paham betul tentang keagamaan itu. Kalau sekolah yang tidak paham agama, mungkin dia murah sekali mengatakan, ini anak ini tidak pintar, anak ini bodoh, anak ini tidak saya diajarkan. Kalau ada sekolah bisa mengatakan seperti itu bukan pendidikan. Ini tegas. Itu adalah pendidikan orang-orang barat. Orang barat ya standarnya tinggi. Hanya orang-orang pintar, hanya orang pilihan. Tetapi kalau Islam, siapapun orang yang ingin belajar diterimanya. Siapapun yang ingin menuntut ilmu diterima. Karena Rasulullah kepada Ibu. Lalu apa pentingnya pendidikan itu? Agar apa? Kalau orang yang berilmu, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Mari bersama-sama kita didiklah anak-anak kita untuk belajar mencari pendidikan yang betul-betul paham betul tentang pendidikan ini.
Banyak sekarang ini sekolah-sekolah yang buka di luar sana, tetapi tidak paham dengan agama, tidak paham dengan kaidah ilmu itu sendiri, pendidikan itu sendiri. Sehingga apa? Banyak di antara anak-anak kita itu sekarang sudah melenceng. Banyak melenceng karena tadi itu prinsipnya tadi, yang bodoh makin bodoh, yang pintar semakin pintar, karena pendidikan yang tidak keadilan tersebut. Tapi rangkullah yang belum pandai itu menjadi pandai. Pilihlah pendidikan seperti itu. Maka tidak salah kalau ada sekolah-sekolah yang dari TK pun dari kecil dididik ilmu agamanya, disuruh membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tersebut. Kenapa? Orang penghafal Al-Quran ini insya Allah akhlak yang baik dan diberikan kecerdasan. Jangan marah kita Bapak dan Ibu. Ada sekolah-sekolah yang wajib menghafal Al-Quran, yang wajib mensuruh menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Itu luar biasa. Dukung. Insya Allah tidak ada yang tidak pandai. Saya pernah merasakan sendiri Bapak dan Ibu. Saya menjadi anak yang katanya bodoh yang tidak bisa diajarkan. Sekarang dia luar biasa ilmunya. Dia atas ilmunya saya ini. Sekarang dia di Madinah. Hafal 20 juz. Dan akhlaknya luar biasa Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh dan solehah, yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan Bapak dan Ibu nantinya ke akhirat nantinya. Percuma anak Bapak dan Ibu S1, S2, S3, profesor pun, tetapi tidak bisa mendoakan Bapak dan Ibu untuk menyelamatkan di siksa api neraka. Lebih baik anak Bapak dan Ibu hanya sekedar tamatan S1 biasa saja, tetapi dia bisa mendoakan anak Bapak dan Ibu untuk masuk ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.